Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Oh Yesus, Kau telah pilih kami jadi kepunyaan-Mu Tuhan, jadi milik-Mu Tuhan. Protokol ibadah adaptasi kebiasaan baru Gereja Betel Indonesia Paturyani. Jemaat yang diperbolehkan hadir adalah jemaat berusia 12 sampai 60 tahun dengan kondisi sehat. Jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, pilek, atau sakit lainnya, diharapkan istirahat di rumah. Jemaat bukan merupakan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan atau sedang menunggu hasil tes pemeriksaan COVID-19. Selama berada di lingkungan gereja, jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu. Jemaat menginjakan kaki pada karpet desinfektan, kemudian mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan gereja. Tidak memberi salam dengan berjabat tangan secara langsung. Setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan gereja. Hand sanitizer tersedia di gereja untuk digunakan setelah memegang suatu benda. Amplop persembahan diambil oleh masing-masing jemaat untuk memberi persembahan. Bangku gereja sudah diberi tanda. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang. Ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Selama mengikuti ibadah, jemaat tetap harus memakai masker dengan benar. Tidak boleh diturunkan ataupun dilepas.
Bagi yang memimpin dalam doa, akan diberikan mikrofon lain. Roti dan anggur perjamuan kudus sudah dimasukkan ke dalam plastik secara higienis. Pelayan perjamuan akan memberikan satu persatu kepada jemaat. Persembahan mingguan dan persepuluhan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak di akhir ibadah nanti. Untuk keperluan contact tracing, setiap minggu akan difoto per zona tempat duduk sebagai data kehadiran dan posisi duduk jemaat saat beribadah. Selesai ibadah, jemaat mengantri dengan menjaga jarak untuk keluar dari ruang gereja. Masukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jemaat dapat memberi salam kepada Bapak Gembala di luar gereja, tentu saja dengan menjaga jarak dan tanpa berjabat tangan. Gunakan lutut atau siku untuk membuka pintu toilet. Penjualan dan pembelian makanan di kantin tetap harus memperhatikan jarak dan kebersihan tangan setelah memegang uang atau bungkusan plastik. Disarankan agar jemaat membawa botol minum sendiri dari rumah. Jika menggunakan gelas milik gereja, cucilah tangan sebelum dan setelah memegang gelas. Sanitasi dan pembersihan ruang gereja dilakukan sehari sebelum ibadah dan setelah selesai ibadah. Meliputi pembersihan sarana ibadah seperti bangku, alat musik, mikrofon, mimbar, serta penyemprotan ruangan gereja. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Paturyani, kembali kita bertemu walaupun lewat online. Kita bersyukur pada Tuhan, pandemi belum lalu, tapi kita mau bersyukur, kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan walaupun secara online. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita mau katakan kepada Tuhan, semusim berlalu Tuhan, tapi Engkau masih peliharaku. Haleluya. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, amin. Namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, pemeliharaan-Mu ajaib. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh haleluya, 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 kami bersyukur. Hallelujah.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang Bapa, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun lewat online Bapa, Bapa kami bersyukur 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari semua yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan katakan kepada pandemi ini bahwa hey pandemi, aku lebih dari pemenang karena aku anak Allah. Amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dan salah perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada kita lebih. Haleluya. Biarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Karena itu Tuhan janjikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Pemenang dan segala perkara, karena ini sudah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Biarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari. Haleluya, haleluya. Biarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita sudah katakan kita lebih dari pemenang. Maka patut dari situlah kita mau bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa sebab kasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidupku, ku bersyukur. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh haleluya, kami bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Di dalam hidup ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Haleluya. Takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Oh haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Buat kasih setia ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Bapak, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan itu semua keluar dari mulut-Mu. Itu semua menjadi firman-Mu, itu semua menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk bertemu, untuk kita dapat kembali untuk dengar kembali akan firman Tuhan. Di bulan Juni ini kita mendapatkan tema kamu adalah milik Kristus dan berhak menerima janji Allah. Dan tema ini terangkat di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29 yang berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kamu adalah milik Kristus dan berhak menerima janji Allah. Kekasih Tuhan, untuk dapat menjadi ahli waris dari Allah, kita harus menerima 3 kenyataan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Nah, mari kita menyimak 3 kenyataan dalam khotbah ini. Yang pertama, menjadi milik Kristus adalah perbuatan yang dilakukan oleh Kristus. Sekali lagi saya ulangi, menjadi milik Kristus adalah perbuatan yang dilakukan oleh Kristus. Saudaraku, sebagai umat tebusan daripada Allah, kita telah dari orang berdosa menjadi orang benar. Itu dikarenakan Kristus yang telah melakukannya bagi kita. Saudaraku, ini yang Kristus lakukan bagi kita. Dia menebus kita dari hukuman yang kekal. Saudaraku, tadinya kita harus binasa. Tetapi oleh karena Kristus, oleh karena perbuatan daripada Kristus, Dia menebus kita dari hukuman yang kekal. Bahkan Dia membayar tebusan itu dengan darahnya. Saudaraku, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Dengan jelas sekali saudaraku, Kristus menebus kita bukan dengan barang yang sia-sia. Saudaraku, tapi Kristus menebus kita bukan dengan emas dan perak. Namun dalam ayat yang ke-19 dikatakan Dia menebus kita dengan apa? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah yang dilakukan oleh Kristus, saudaraku, untuk menjadikan kita menjadi miliknya. Inilah yang dikerjakan oleh Kristus. Kita orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Semua dilakukan oleh Kristus. Dia menebus kita. Bahkan Dia membayar harga tebusan itu dengan darahnya. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Namun dengan darahnya sendiri. Dengan nyawanya sendiri. Dia menjadikan kita menjadi miliknya. Saudaraku, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam kedudukan kita di hadapan Allah. Itu yang dilakukan Kristus melalui penebusannya bagi kita. Dibenarkan oleh Kristus melalui penebusannya yang menjadikan kita benar di hadapan Allah. Saudaraku, kita yang tadinya tidak benar di hadapan Allah dijadikan benar oleh karena Kristus.
oleh karena darahnya yang luar biasa. Saudaraku, penebusan yang menjadikan kita benar di hadapan Allah. Standar Allah adalah benar, bukan baik. Standar daripada Allah bagi kita manusia di hadapannya adalah benar, bukan baik. Makanya saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Saudaraku, kita sangat susah untuk menjadi orang baik. Dan itu kita menjadi baik bukan standar Allah. Mungkin orang berkata kita orang yang baik. Tiada duanya mungkin di muka bumi ini. Namun itu bukan standar Allah. Itu bukan yang menjadi jaminan Allah berkenan. Yang menjadi standar daripada Allah ialah benar. Dan benar itu telah dijadikan, telah dibenarkan, telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Saudaraku, dibenarkan yang menjadikan kita anak Allah. Dan kebenaran itu adalah yang kita temukan, itu adalah Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu yang dilakukan, yang dinyatakan oleh Yohanes dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bersyukur kepada Tuhan. Kristus adalah kebenaran. Karena Dia kebenaran. Dia sanggup menjadikan kita benar di hadapan Allah oleh darahnya sendiri. Puji Tuhan. Kenyataan yang kedua yang saya sampaikan bagi saudara. Tadi yang pertama adalah menjadi milik Kristus. Adalah perbuatan yang dilakukan oleh Kristus. Sedangkan yang kedua, menjadi keturunan Abraham melalui iman. Adalah hasil dari ketaatan Abraham sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, Abraham begitu taat kepada Allah. Abraham begitu taat terhadap perintah daripada Allah. Dan itu juga adalah hasil yang sama yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Menjadi keturunan Abraham melalui iman adalah hasil dari ketaatan Abraham sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Taat kepada Bapa di surga, menjalankan penebusannya. Kalau tadi yang pertama saya katakan bagaimana Allah telah menjadikan kita melalui kedudukan yang diberikan oleh Yesus, dibenarkan oleh Yesus. Dan dari hal yang sekarang yang saya ingin sampaikan, bagaimana proses yang dilakukan oleh Kristus untuk menjadikan kita benar di hadapan Allah. Dia begitu taat kepada Allah. Sehingga dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi saya bacakan bagi saudara. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Kristus telah merendahkan dirinya. Dalam ketaatannya kepada Bapa. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang dilakukan Kristus dalam ketaatannya kepada Bapa di surga. Sekarang kita melihat ketaatan yang Abraham terhadap Allah. Saudaraku, dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 4. Ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mendapat perintah daripada Allah, mendapat firman daripada Allah dalam Kejadian pasal 12 ayat yang 1 tadi. Dan Abraham taat, melakukan. Saudaraku, dalam ayat yang ayat yang keempat, Abraham taat terhadap perintah dan keinginan Allah. Ayat 4a, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pergi, taat sesuai keinginan Allah. Ada satu kesamaan antara Kristus yang taat kepada Bapanya melakukan penebusan di atas kayu salib untuk mati, untuk membenarkan kita manusia yang berdosa di hadapan Allah. Dan kesamaan yang lain yang dilakukan oleh Abraham yang sama-sama taat terhadap perintah daripada Allah. Maka dengan jelas sekali menjadi keturunan Abraham melalui iman adalah hasil dari ketaatan Abraham, sama seperti yang dilakukan Yesus untuk taat. Abraham dan Yesus, dia taat terhadap perintah daripada Bapanya. Saudaraku, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Yesus begitu taat untuk menyatakan iman, memberi iman kepada orang percaya. Untuk kita hidup taat juga. Abraham dengan jelas sekali katakan yang menjadi bapak, yang menjadi nenek moyang kita dalam hal iman. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dengan jelas sekali katakan, karena iman Abraham taat. Saudaraku, menjadi keturunan Abraham melalui iman adalah hasil dari ketaatan Abraham, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ibrani 11 ayat 6 dengan jelas sekali, Abraham karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat kemana ia menuju. Saudaraku, mari kita sebagai keturunan Abraham melalui iman, kita mewarisi ketaatan. Haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kalau tadi yang pertama menjadi milik Kristus adalah perbuatan dilakukan oleh Kristus. Lalu yang kedua, menjadi keturunan Abraham melalui iman adalah hasil dari ketaatan Abraham, sama seperti Kristus. Yang ketiga, menjadi milik Kristus dari keturunan Abraham, berhak atas janji Allah. Saya ulangi, menjadi milik Kristus dan keturunan Abraham, berhak akan janji Allah. Akibat dari iman yang disertai ketaatan, kita lihat di dalam Kejadian yang dilakukan oleh Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga.
Di situ kita dapat melihat ada 6 janji Allah terhadap Abraham. Dan kita akan menyimak janji Allah kepada Abraham yang pertama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Allah kepada Abraham yang pertama. Allah akan membuat Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Yang kedua, Allah akan memberkati Abraham. Yang ketiga, membuat nama Abraham menjadi masyhur, terkenal. Yang keempat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati. Saudaraku, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dengan keturunannya. Yang kelima, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan yang terakhir, yang keenam, semua bangsa akan menerima berkat dari Abraham. Inilah janji Allah kepada Abraham. Ada 6 janji. Dan kalau kita renungkan, saudaraku, Abraham dengan keturunannya secara jasmani luar biasa sekali. Di mana dunia boleh bergantung pada keturunan Abraham. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang top, penemu-penemu, ilmuwan, begitu luar biasa sekali. Dan mereka adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Ada orang-orang kaya yang kekayaannya luar biasa sekali. Dan mereka diberkati luar biasa sekali di muka bumi ini. Dan mereka adalah keturunan daripada Abraham. Saudaraku, kau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dalam sejarah, saudaraku, kita akan lihat bagaimana bangsa keturunan Abraham yang kita kenal sebagai bangsa Yahudi atau Israel. Setiap negara yang membuka hubungan diplomatik, hubungan yang baik dengan bangsa Israel, semua negara itu mengalami kemakmuran. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan tolong kita untuk memahami hal seperti ini. Kalau kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa kejadian kemarin bulan lalu yang begitu luar biasa, saudaraku, adalah antara 2 suku bangsa. Sehingga dunia diajak untuk memikirkan, untuk memberikan solusi terhadap 2 bangsa ini. Dan salah satunya adalah keturunan Abraham. Saudaraku, siapa yang memberkati akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Bukan kita yang berbicara. Bukan saya yang berbicara, namun Allah sendiri. Kiranya Tuhan tolong kita untuk memahami ini. Kamu adalah milik Kristus dan berhak menerima janji Allah. Untuk dapat kita menerima janji Allah itu, mari kita menyadari menjadi milik Kristus adalah perbuatan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi keturunan Abraham melalui iman adalah hasil dan ketatan Abraham sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Dan yang ketiga, menjadi milik Kristus
dan keturunan Abraham berhak akan janji Allah. Ada 6 janji Allah yang tadi saya sampaikan kepada Abraham. Dan sekarang kita akan dengar pesan Tuhan bagi kita minggu ini sebagai kesimpulan. Saudaraku, yang pertama, menjadi ahli waris Kristus, kita diberi kedudukan sama seperti Kristus di hadapan Allah. Karena kita adalah milik Kristus. Allah Bapa melihat kita. Dia bagaimana dia melihat Kristus. Yang telah memberikan kepada kita kedudukan. Dengan pembenaran yang dilakukan oleh Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan menjadi benar di hadapan Allah. Pesan Allah yang kedua. Menjadi ahli waris Kristus. Diberi hak. Berhak menerima janji Allah tersebut. Dan janji Allah kepada Abraham itu pun berhak untuk kita menerima. Karena kita keturunan dan kita menjadi ahli waris dari janji tersebut. Dan pesan Allah yang ketiga bagi kita saat ini. Menjadi ahli waris Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau kita ingin menerima berkat-berkat daripada Allah, janji-janji yang diberikan Allah kepada Abraham, dan kita sebagai keturunan yang melalui iman, kita juga menerima janji-janji tersebut. Kita wajib hidup. Abraham taat, Kristus taat, dan kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan dia, Kristus telah memberikan nyawanya, hidupnya, untuk mati di atas kayu salib. Melalui ketaatannya lah kepada Bapanya. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah menyerahkan hidupnya bagi keselamatan kita, manusia yang berdosa. Saya ulangi sebagai penutup. Wajib hidup seperti Kristus. Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan dia telah memberikan nyawanya, hidupnya, untuk mati di atas kayu salib. Melalui ketaatannya kepada Bapanya. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah menyerahkan hidupnya bagi keselamatan kita, manusia yang berdosa. Mari kita mau taat seperti Abraham, Kristus. Kalau kita ingin menerima warisan daripada mereka, hiduplah taat seperti yang mereka lakukan dalam hidupnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah kami dengar saat ini terhadap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan segala apa janji-janji yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham boleh menjadi milik kami. Boleh menjadi Tuhan bagian dari hidup kami. Dan bagian itu adalah satu ketaatan yang dilakukan oleh Abraham dan dilakukan juga oleh Kristus. Karena kami adalah milik daripada Kristus dan berhak terhadap janji-janji Allah. Oleh karena itu Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu untuk mau hidup taat sama seperti Kristus, sama seperti Abraham, untuk hidup taat terhadap firman-Mu. Dan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Dan pergumulan sakit penyakit, Tuhan mari sembuhkan sebagai Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Biarlah hati mereka boleh mengucap syukur terhadap apa yang mereka alami. Bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Mereka yang dalam pergumulan keuangan,
Tuhan tolong mereka, memberkati mereka. Tuhan limpahkan segala hal yang baik untuk mereka. Mereka yang pergumulan hal yang lain dan pekerjaan rumah tangga mereka, mari Tuhan memberkati. Sama seperti Tuhan telah memberkati Abraham, Tuhan memberkati juga mereka. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan boleh terlimpah, boleh ada kata setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Jemaat yang Kau kasihi boleh menjadi milik-milik kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan seperti Abraham yang percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Menjadi pewaris dunia ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti Abraham. Kami boleh menjadi Abraham masa kini Tuhan, yang sepenuhnya berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, baik yang melayani firman-Mu, yang melayani pujian, musik, dan yang audio dan sebagainya Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kami yang mendengarkannya Tuhan, satu persatu Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, ajar kami boleh seperti Kristus Tuhan. Ajar kami boleh menjadi milik Kristus dalam keadaan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih sayang, kemurahan, dan kuasa dari Allah Bapa, dari anak yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan dalam rohnya yang kudus, di saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah melakukan ibadah. Intinya saya mengingatkan untuk melakukan protokol kesehatan, untuk menggunakan masker, jaga jarak, tetap mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa minggu depan.